Ya, selamat malam Pak Danang. Saya Zidan Senoaji. Di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar terhadap aplikasi yang terhadap apa ya? Interaksi tugas besar mata kuliah interaksi manusia dan komputer bertema redesign Spotify. Di sini pada step 1 saya mewawancara Khairul Rida Misbahudin, Muhammad Ranta Gangga Wiguna serta Kintari karena mereka bertiga adalah kerabat dekat saya yang paling mudah untuk dihubungi. Jadi ketika saya untuk meminta suatu wawancara atau pengujian ya, nantinya juga akan mudah. Berikutnya, ketika saat wawancara di tengah pandemi ini banyak mereka semua itu berkeluh karena banyaknya tugas, butuh hiburan. Jadi saya memilih untuk melakukan redesign aplikasi Spotify karena melalui Spotify ini dapat mengurangi kepenatan, bahkan bisa sambil mengerjakan tugas. Berikut proses bisnisnya, mulai dari login, kalau belum punya akun, daftar dulu, lalu ketika sudah daftar balik lagi, baru bisa masuk menggunakan akun Facebook atau Google. Facebook, lalu masuk ke homepage, bisa dari homepage ini bisa macam-macam, bisa ke mencari lagu atau membuat ke library page untuk membuka album yang sudah ada ke menu radio. Lalu ketika sambil memutar lagu itu bisa multitasking juga kemana-mana bisa. Berhenti ketika usernya bosan. Itu requirement system ada register, login, dan page. Registernya tadi ada di menu utama ketika membuka aplikasi, dan login pun juga ada 4 page, yaitu home, search, library, sama radio. Sistem menu yang saya rancang ini ada beberapa seperti home, bisa melakukan scrolling, yaitu search bisa mempermudah pencarian, library itu bisa berbagi album kepada teman, bahkan berbagi album yang sudah ada sehingga teman tidak perlu susah-susah mencari. Struktur menunya seperti ini. Dari main page bisa ke library seperti yang tadi, bisa membuat atau mencari album yang sudah ada, bahkan bisa ke menu profile sendiri. Ini saya buat seperti ini, tampak elegan dan tidak membosankan. Covernya itu saya bilang cenderung membosankan karena tidak ada banyak warna-warni. Karena saya suka warna-warni sehingga lebih ramai aja, tidak bosan di mata. Seperti ini before afternya. Insert juga tampilan yang sebelah itu klasik, yang kanan tuh elegan. Karena banyak warna-warna. Album menu juga tidak terlalu beda jauh. Interaksi ini bisa harus ketika jaringan yang sama, update versi aplikasi, versi HP-nya diperbarui, sistem operasinya, lalu gimana caranya buka Spotify, putar lagu, ketuk icon yang seperti di bawah ini, lalu diklik. Kalau udah 10 menit nggak dipakai harus dihubungkan kembali. Tombol-tombolnya ada login, ada search. Ini untuk memutar lagunya, ini untuk mencari lagu, ini untuk login, ini tombol multifungsi, bisa melihat urutan lagu, bisa melihat lagu ini dibuat siapa, bisa ini ketika akun Anda belum premium, dan ini nama username Anda. Text entry-nya itu cuman menggunakan text field cuma 2, yaitu di user masukkan ketika user masukkan email atau password. Masukin teks dan pesan ketika ini harus readability, tidak memerlukan banyak tampilan pesan sehingga bahasanya yang digunakan tuh jelas, mudah, dan gampang dipahami. Seperti ini, kalau salah masukin nama atau password terdapat notifikasinya. Ini feedbacknya,
Jadi ketika putar lagu dapat mengetahui, oh saya sudah di menit berapa dan detik berapa. Problemnya itu dan cara mencegahnya itu ya ketika memberikan kotak merah seperti ini. Ketika butuh username atau passwordnya salah dimasukkan. Guidance-nya itu seperti yang di bawah ini, langkah-langkahnya, cara misal membuat album, terus ya seperti ini juga. Internasionalisasinya itu menggunakan bahasa Inggris karena ini bisa digunakan dari kalangan seluruh dunia. Lokalisasinya supaya lebih mudah dipahami aja dari warga negara manapun. Writing word and text-nya ini menggunakan bahasa Inggris karena targetnya dari semua negara. Image dan simbolnya yang umum digunakan di publik sehingga tidak perlu lama-lama untuk beradaptasi. Stabilitasnya itu yang baik, warna backgroundnya nggak polos-polos sehingga dapat sensasi baru. Ini grafik icon image dan colornya saya tidak mengubah nama dan logo karena berikut sini saja sudah elegan. Hanya ada ya tadi login Facebook, terus text linknya ini username password, grafiknya simple. Berikut ini yang tadi seperti sudah saya bilang, warnanya ini warna hijau dengan ID begini untuk tengah-tengah sebagai background pusat. Color blacknya itu yang bentuk logo WiFi penuh ketika seperti di HP-HP yang putih ini sebagai penenang dan logo WiFi karena membutuhkan internet. Mockupnya ini konsisten ya, jadi home-nya itu ada di situ terus tidak berubah-berubah dan bawahnya itu juga stabil. Home, search, library, sama radio. Tabnya seperti ini. Ketika baru pertama kali mengunduh aplikasi ke sini, lalu belum punya ke sini, yang ketiga akan masuk ke home-nya tadi, yang keempat itu tampilan tampilan ketika user muter lagu, yang ini library menunya. Goalsnya ini cuma dua, memudahkan untuk user mencari lagu dan mendapatkan info keluaran lagu terbaru. Contoh seperti Tulus, kapan dia terakhir atau ketika dia ingin merilis album terbarunya atau lagu terbaru, user dengan mudah mencarinya. Lalu saya menyiapkan beberapa skenario seperti tentukan bagian aplikasi mana yang ingin diuji, siapkan prototipenya, membuat skala keberhasilan 1-10, ini saya salah tulis, maaf. Menjadikan narasumber pada step 1 sebagai penguji. Lalu lakukan analisis. Saya membuat ini di aplikasi Adobe XD karena mudah digunakan. Banyak bisa seperti web, handphone, dan lain-lain. Formnya ini cuma ada dua, tujuannya itu mudah digunakan dan mudah dipelajari. Ikut hasil testingnya menurut 3 narasumbernya. Jadi berdasarkan yang sudah diberikan responden, nilainya ini cukup tinggi, 8,22 untuk penggunaannya, dan ketika user baru juga 8, sehingga dikategorikan cukup baik. Kritiknya itu cuma 2 dari berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya. Fontnya terlalu besar pada bagian album dan icon login pada menu juga terlalu besar. Sekian dari saya, terima kasih.